Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar ya bertatap muka di mata pelajaran sosiologi. Ya, walaupun pertemuan kita secara tatap muka di kelas ya hanya berjalan beberapa pekan saja, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi untuk senantiasa semangat belajar ya secara daring ini. Di mana pembelajaran sosiologi pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada bab 1 ada yang masih ingat judulnya? Ya, bab 1 judulnya yaitu tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi di sana dibahas mengenai hakikat manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, ada fungsi sosiologi, ada tokoh-tokoh sosiologi gitu kan ya, dan gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas ya kan, memperdalam tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan kelompok ya, dan objek sosiologi, di mana objek sosiologi itu kan adalah hubungan interaksi ya kan. Secara umum kan masyarakat, sedangkan secara khusus hubungan interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi antara individu, interaksi antara individu dengan kelompok, interaksi antar kelompok dan kelompok. Itu kan ya. Dan yang keempat itu adalah dampak yang ditimbulkan dari hubungan sosial tadi gitu ya. Seperti nanti gejala sosial. Nah, tujuan pembelajaran di bab 2 ini yang pertama antum semua mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, ya, kelompok, dan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Dan yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga antum semua mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Kalian itu adalah bagian dari sebuah kelompok besar yang bernama masyarakat, ya kan? Di tempat asalmu masing-masing, secara sempit, secara luas masyarakat Indonesia, ya kan? Dan bagaimana kita berperan ya secara aktif, secara baik dalam kehidupan atau pergaulan di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu kita akan belajar di sini gitu ya. Nah, individu gitu ya. Individu itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu individuum ya, yang berarti terbagi atau kesatuan kecil ya kan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada dua sifat ya yang melekat pada diri kita sebagai individu, sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk individu. Ada yang masih ingat apa dua sifat yang melekat pada diri manusia yang dikatakan sebagai makhluk individu? Ya, yang pertama, sifat manusia bersifat otonom. Apa itu otonom? Manusia itu bebas menentukan jalan hidupnya masing-masing. Yang penting ya kan, yang terpenting bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Sekarang misalnya kalian mau belajar serius, memperhatikan materi sosiologi atau tidak, atau hanya sebatas absen saja supaya tidak alpa, supaya mendapatkan nilai. Nah, itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing, tapi nanti ada konsekuensinya, bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita lakukan. Ya kan? Mungkin nanti ya kan konsekuensinya tidak paham ya kan dengan materi yang telah disampaikan, atau ketika ujian mungkin nilainya kurang bagus. Nah, itu adalah otonom. Dan yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk individu, ada yang masih ingat? Bersifat unik, ya kan? Ya, manusia satu sama lain berbeda, ya kan? Dari secara fisik ya, walaupun kembar saja, misalkan anak kembar itu memiliki ciri fisik yang berbeda, sifat yang berbeda, keinginan yang berbeda, nasib yang berbeda, dan lain-lain. Nah, maka manusia dikatakan sebagai makhluk individu, makhluk yang kesatuan terkecil gitu, atau yang tidak terbagi-bagi, ya kan? Yang memiliki sifat otonom dan unik ya, siap diingat ya. Nah, yang kedua, bahwa manusia sebagai makhluk kelompok atau kata lainnya adalah makhluk sosial gitu ya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki.
Tak ada satu orang pun yang ingin hidup sendiri di dunia ini, ya kan? Kita butuh pasangan hidup. Kalian akan membentuk sebuah keluarga nanti di masa yang akan datang setelah dewasa, ya kan? Sekarang kalian di sekolah ada pertemanan, ada teman kelas, ada teman asrama, ada teman angkatan, ada teman marhalah, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena manusia itu senantiasa tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Senantiasa membutuhkan peranan-peranan orang lain untuk mendukung kehidupan sosial kita. Ya, maka sudah selayaknya lah, ya kan, pada pertemuan sebelumnya sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk kelompok, kita harus yang pertama itu harus apa namanya, tenggang rasa, ya kan? Harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap teman, terhadap orang lain, ya kan? Yang kedua, kita harus apa namanya, solidaritas, ya kan? Kompak, ya kan? Tidak boleh terpecah-pecah, ya kan? Kalian sebagai angkatan kelas 10 misalkan, itu harus kompak. Dan yang terakhir harus integritas, ya kan? Harus memiliki satu kesatuan yang sama. Itu hakikat kita sebagai makhluk individu dan kelompok ya. Selanjutnya hubungan sosial. Apa itu hubungan sosial? Apa definisinya hubungan sosial? Ya kan? Dan apakah hubungan sosial dan interaksi sosial itu adalah sama gitu kan ya. Nah, secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik dengan siapa? Hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, ya kan? Yang saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Itu interaksi atau hubungan sosial. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Nah, nanti kita akan memperdalam apa itu interaksi sosial. Nanti ada bentuk-bentuk interaksi, ada 2 bentuk interaksi sosial. Ya, jadi kalian pasti akan melakukan interaksi sosial. Dari hasil interaksi sosial itu akan membuat yang namanya hubungan sosial. Hubungan ketika kalian berinteraksi dengan teman kelas misalnya, ya kan? Semakin intens interaksinya, maka kalian akan membentuk hubungan sosial sebagai sahabat. Kalian berinteraksi dengan pengajar, dengan ustadz, ya kan? Secara intens, maka kalian akan terbangun hubungan sosial antara guru dan muridnya. Ya kan? Nah, itu adalah hubungan sosial. Kalian berinteraksi dengan orang tua, ya kan? Dengan ayah, dengan ibu dari kecil sampai sekarang kalian dewasa, remaja, ya kan? Nah, itu melahirkan sebuah hubungan sosial, hubungan kekeluargaan. Nah, itu dikatakan sebagai hubungan sosial. Jadi ada timbal balik antar individu ya, tidak searah. Nah, hakikat interaksi sosial, ya kan? Manusia secara kodrat adalah makhluk sosial gitu ya. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, bekerja sama dengan manusia-manusia yang lainnya yang ada di sekitar kita. Karena itulah, ya kan, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Ya kan? Bayangin misalnya kita nggak berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, ya kan? Ya, walaupun mungkin ada orang yang introvert, ya kan, tapi orang introvert sekalipun dia pasti akan berinteraksi dengan orang-orang yang menurut dia, ya kan, bisa dipercaya orang terdekat dia. Dengan keluarganya, orang introvert pasti berinteraksi. Jadi nggak ada manusia di dalam kehidupan yang normal gitu ya, itu yang nggak berinteraksi. Kecuali orang yang tidak normal gitu ya. Yang kurang-kurang ada yang salah gitu kan dalam hidupnya. Mungkin kayak orang gila gitu kan. Orang gila interaksinya nggak nyambung kan. Diajak ngomong A, jawabannya B gitu kan. Tapi kita sebagai manusia yang normal, ketika kita diajak komunikasi, ya kan misalkan ditanyakan kabar apa, kaifa halu ahi gitu kan. Alhamdulillah bi khair. Nah, itu ada komunikasi. Itu namanya interaksi. Ada komunikasi yang disampaikan dan komunikasinya dua arah dan nyambung. Maka itu namanya hakikat interaksi. Dan dimanapun, ya kan, kita pasti perlu yang namanya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial, gitu ya. Syarat supaya interaksi itu terjadi ada dua, ya kan? Yang pertama adalah kontak sosial.
Dan yang kedua adalah komunikasi. Dua syarat ini harus dipenuhi, maka terjadilah interaksi sosial. Kalau hanya kontak sosial saja, maka itu bukan interaksi sosial. Nah, itu adalah tapi kalau komunikasi saja itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Oh gitu Tan gitu. Oh gitu Pak gitu kan. Nah, jadi gini ya kan, kontak sosial itu kan berasal dari bahasa Latin ya, dari kata con atau cum ya kan. Yang artinya itu bersama-sama, dan kata kedua tangere yang artinya menyentuh. Jadi kontak sosial itu menyentuh secara bersama-sama. Apa itu contoh kontak sosial? Bersalaman gitu kan, seperti gambar yang ada di layar tersebut. Itu adalah kontak sosial, ya kan? Saling melihat, memandang, itu adalah kontak sosial. Kalian melihat lawan bicara kalian dan lawan bicara kalian melihat kalian. Itu namanya kontak sosial. Misalnya kalian lagi main bola, ya kan? Tiba-tiba dari belakang kalian di-tackle. Nah, itu adalah kontak sosial, ya kan? Kalian lagi tidur, tiba-tiba dicubit. Nah, itu kontak sosial. Kontak sosial saja tidak mungkin disebut sebagai sebuah interaksi sosial. Tapi kalau komunikasi saja, itu bisa dikatakan interaksi sosial. Kenapa? Karena kalau berkomunikasi, otomatis ada kontak sosial, gitu kan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, pasti ada misalnya apa, tatap-tatapan, bertemu langsung gitu kan. Kalau via handphone ada video call gitu kan ya. Kalau by email misalkan ada tulisan yang kita kirimkan dan dibaca, itu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah penyampaian. Bukan hanya penyampaian saja, tapi juga penerimaan informasi. Informasinya berupa pesan, bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, ya kan, dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi itu komunikasi. Jadi kalau komunikasi saja itu sudah dikatakan interaksi sosial. Tapi kalau hanya kontak sosial saja, tidak ada komunikasi, itu tidak dikatakan sebagai interaksi sosial ya. Tapi dua syarat ini harus bisa dipenuhi. Kontak sosial dan komunikasi itu adalah syarat terjadinya sebuah interaksi sosial. Nah, nanti kontak sosial itu dibagi-bagi lagi, ya kan? Dan komunikasi itu adalah ada unsur-unsur komunikasinya. Apa itu? Nanti kita perdalam. Nah, ini sifat dari kontak sosial. Ya kan? Kontak sosial itu yang ada dua ya. Ada yang bersifat positif, ya kan? Ada yang negatif sifatnya itu. Apa itu yang positif kontaknya? Kontak yang positif berarti kontak yang mengarahkan nanti proses komunikasinya, proses interaksinya ke arah yang baik, ke arah proses kerjasama. Sedangkan kontak sosial yang negatif itu sebuah kontaknya mengarah kepada sebuah pertentangan, permasalahan, konflik, perselisihan. Apa tuh contoh kontak yang bersifat positif gitu? Contohnya misalnya kita senyum, ada orang yang senyum ke kita gitu kan ya. Apakah itu kontak yang positif mengarah kepada proses kerjasama atau perselisihan? Saya yakin kalau kita disenyumin sama orang, hati kita kan senang, bahagia, maka terjalinlah sebuah interaksi yang positif. Tapi kalau kita misalnya lagi main bola gitu kan, tiba-tiba teman kita mentekal kita dari belakang, ya kan, sampai kita terjatuh, ada yang sakit di bagian kaki kita gitu. Itu pasti kontaknya mengarah kepada proses yang negatif. Atau kita tiba-tiba dipukul gitu kan. Itu adalah kontak negatif. Gitu. Kalau kita berjabat tangan dengan orang lain, masa mau jabat tangan mau malah marah gitu kan ya? Nggak mungkin gitu. Diajak jabat tangan berarti kita senang, kita dihargai sama orang lain. Nah, itu berarti kontaknya kontak positif. Hal yang negatif mengarah pada hal yang negatif gitu, atau perselisihan nanti kontak. Nah, yang kedua, ada yang kontaknya bersifat primer, ada yang kontaknya bersifat sekunder. Ayo, apa yang kontak primer? Primer itu apa? Pertama gitu kan ya, utama gitu. Kalau sekunder berarti lanjutan kedua. Kalau kontak primer itu kontak secara langsung, ya secara face to face gitu kan ya. Misalnya kita berjabat tangan langsung. Nah, itu adalah kontak primer. Kita misalnya lihat saling tatap menatap, itu adalah kontak langsung ya, tidak pakai media. Itu kontak primer. Nah, kalau kontak sekunder ya kan
Misalnya misalnya ada media yang membantu kita. Contoh misalkan kita mengirimkan emot ikon senyum ke teman kita. Nah, itu namanya kontak, dan kontaknya itu melalui media. Atau kita menitipkan misalnya sebuah pesan ya kan ke teman kita. Nah, itu namanya kontak sekunder atau kontak yang tidak langsung ya kan, atau melalui media gitu ya, itu kontak sekunder. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Nah, ini setidaknya ada 5 hal yang ada dalam proses komunikasi gitu ya. Nah, yang pertama itu pasti ada komunikator atau orang yang mengajak bicara. Sekarang di sini saya sedang mengajak bicara kalian, ya kan? Walaupun pembicaranya searah gitu hanya. Nah, itu komunikator. Yang kedua ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang mendengarkan, mustami, ya kan, listener, ya kan. Nah, itu adalah kalian sekarang posisinya dalam proses komunikasi ini itu adalah komunikan, ya kan, orang yang mendengarkan. Pesan, ya kan. Pesan itu adalah ucapan-ucapan yang kita dengar, ya kan, dari mulut komunikator, ya kan. Nah, itu namanya pesan. Media, ya kan. Media itu misalnya contohnya saya sekarang menggunakan media YouTube, menggunakan media e-learning untuk menyampaikan komunikasi ini, ya kan. Nah, itu media. Media yang paling sederhana itu adalah pita suara kita, mulut kita, gitu kan ya. Kalau kita nggak punya anggota tubuh tersebut, maka kita tidak akan berbicara. Maka ini media alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Ya, itu media. Efek, gitu kan, efek atau dampak yang ditimbulkan dari proses komunikasi. Efek itu misalnya kita jadi paham tentang informasi yang disampaikan oleh teman kita, gitu kan. Atau misalnya gara-gara komunikasi kita jadi terbawa emosi gitu kan ya, terbawa sedih gitu kan, nangis gitu kan, terharu, itu efek. Sekarang kalian sedang berkomunikasi dengan saya searah, efeknya jadi paham materi sosiologi tentang bab 2 ini, khususnya tentang materi interaksi sosial. Nah, ini ada 2 tokoh ya, yang meneliti tentang sebuah proses interaksi sosial. Nah, ini kalau tidak salah saya pernah menjelaskan di kelas waktu itu. Yang pertama ada Erving Goffman, ya kan, dia seorang sosiolog sekaligus penulis, lahir di Kanada, ya kan. Goffman adalah salah satu sosiolog paling berpengaruh di abad ke-20 seperti sekarang ini, ya kan. Ia mempelajari tentang interaksi tatap muka, face to face interaction, ya kan. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Erving Goffman itu punya teori yang namanya teori dramaturgi. Dramaturgi ini yang sering ya kan kita amati dari perilaku-perilaku kita atau para politisi. Ya kan? Kenapa? Setiap orang menurut Goffman ya itu memiliki 2 sisi kehidupan. Layaknya seorang sedang melakukan drama, ya kan? Yang pertama ada panggung depan, ada front stage. Yang kedua ada panggung belakang atau backstage. Panggung depan, katanya, menurut Goffman, setiap orang ketika berinteraksi dengan orang lain di panggung depan, dengan orang-orang asing, misalnya, dengan orang-orang yang baru dia kenal, dengan orang-orang yang mungkin ingin menaruh harapan supaya dia mendapatkan simpati, gitu kan. Maka dia akan menunjukkan sisi-sisi positif pada dirinya saja. Layaknya seorang artis ketika dia memainkan peran, maka peranannya peranan skenario yang dibuat sutradara, bukan asli dia. Itu panggung depan. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan orang luar, maka kita menggunakan front stage. Sedangkan di belakang atau di backstage, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan istri, dengan suami, gitu, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, kita menggunakan backstage atau sifat asli kita. Nggak ada yang ditutupi, gitu kan. Itu sifat asli kita. Nah, ini interaksi yang
teliti oleh Erving Goffman. Ada juga di buku paket kalian, nanti bisa dibaca untuk lebih detail mengenai sosok Erving Goffman dan teorinya ini. Nah, yang kedua, menurut W.I. Thomas, ya kan, katanya seseorang tidak langsung bereaksi atau memberikan tanggapan respon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan katanya menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atau situasi. Nah, ini Thomas meneliti ketika orang itu mendapatkan respon, misalkan kalian mendapat, misalkan diminta jabat tangan sama teman kamu, terus kalian merespon, kalian pasti mikir dulu gitu kan, ada apa nih tiba-tiba anak ini salaman dengan saya. Nah, itu apa yang diinginkan, apakah ada maksud dan tujuan gitu ya lebih dalam. Nah, itu nanti disebut sebagai sebuah stimulus dan respon. Jadi interaksi itu ada respon dan ada stimulus. Respon yang diberikan seperti apa, dan nanti stimulus yang diberikan seperti apa, dan responnya bagaimana atau tanggapannya bagaimana. Itu adalah dalam sebuah interaksi. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini ya, silahkan kalian pelajari dengan baik ya kan, terus kalian kerjakan soal latihannya ya kan. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube-nya, di subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat materi-materi yang dibuat untuk kalian belajar di rumah ya kan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.